Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Febriansyah, NIM H1B1200035, mata kuliah Kajian Demokrasi. Saya akan menjelaskan materi tentang budaya politik Indonesia. Budaya politik Indonesia adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dari pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. Berikut ada beberapa budaya, yaitu: 1. Budaya politik parokial atau parochial political culture. Tipe budaya politik yang orientasi politik individu dan masyarakatnya masih sangat rendah, hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Individu tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Biasanya terdapat pada masyarakat tradisional. Yang paling menonjol adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik dalam masyarakatnya. Colin McAndrew menyatakan bahwa budaya politik parokial unjuk pada orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengadakannya pemerintah dan politik. 2. Budaya politik subjek atau kaula. Masyarakat dan individu telah mempunyai perhatian, minat, dan kesadaran terhadap sistem politik secara keseluruhan, terutama output atau kebijakan pemerintah, menerima dengan pasrah apa adanya tanpa mau menilai kebijakan tersebut. Posisinya pasif, menganggap dirinya tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem yang ada. Segala keputusan yang diambil oleh pemeran politik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi atau ditentang, dan terima padanya, patuh, setia, dan menerima anjuran para pemimpin politik. 3. Budaya politik partisipan merupakan tipe budaya yang ideal. Individu dan masyarakatnya telah mempunyai perhatian, kesadaran, dan minat yang tinggi terhadap politik pemerintah. Individu dan masyarakatnya mampu memainkan peran politik baik dalam proses input maupun dalam melaksanakan, menilai, dan mengkritik terhadap kebijakan dan keputusan politik tersebut. 4. Budaya politik subjek parokial. Budaya politik yang sebagian besar telah menolak tuntutan masyarakat atau kesukuan, telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur pemerintah pusat yang bersifat khusus, cenderung menganut sistem pemerintah sentralisasi. 5. Budaya politik subjek partisipan. Sebagian besar masyarakatnya telah mempunyai orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian pribadi sebagai seorang aktivis, sementara sebagian kecil lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintah yang otoriter dan secara relatif mempunyai serangkaian orientasi pribadi yang pasif. Selanjutnya, budaya politik parokial partisipan berlaku di negara berkembang yang masyarakatnya menganut budaya dekonstruktur politik parokial, tetapi untuk keselarasan diperkenalkan norma-norma yang bersifat partisipan. Tujuan sosialisasi politik. Sosialisasi politik seperti sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Bahkan sosialisasi politik juga sudah dilakukan saat masih duduk di bangku sekolah. Tapi tidak sedikit pula yang masih belum paham mengenai sosialisasi politik itu sendiri. Jadi apa sebenarnya sosialisasi politik itu? Sosialisasi politik adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai sebuah lanjutan dari pengetahuan yang berisi tentang nilai-nilai politik. Proses sosialisasi ini membuat seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan dan ilmu ini bisa digunakan untuk petunjuk dalam melakukan peran politiknya. Selain itu, seseorang juga bisa lebih mengerti tentang nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakatnya. Lewat proses sosialisasi juga, seseorang bisa belajar tentang semua hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan orang lainnya. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan ilmu yang luas yang berkaitan
dengan gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada di sebuah masyarakat. Makna sosialisasi politik. 1. Sosialisasi merupakan proses hasil belajar dari pengalaman yang ada. 2. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus berkenaan dengan pengetahuan atau informasi nilai dan sikap. 3. Sosialisasi tidak dibatasi usia. 4. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial. 5. Sosialisasi politik dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kehidupan bernegara, maupun dalam lingkungan partai politik. Selanjutnya, tujuan dari sosialisasi politik. 1. Untuk memperluas pemahaman dari penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah politik yang berkembang. 2. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 3. Dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya, fungsi sosialisasi. Adapun fungsi sosialisasi dalam pembentukan peran dan status sosial adalah sebagai berikut. 1. Mampu mempelajari dan menghayati norma-norma yang ada dalam kelompok tempat ia tinggal. 2. Dapat mengenal masyarakat lebih luas. 3. Mengetahui peran-peran yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat. 4. Dapat mengembangkan kemampuan sesuai peran dan status sosialnya. Komponen budaya politik. Terdapat setidaknya 3 komponen budaya politik. Di antaranya adalah 1. Orientasi kognitif, merupakan orientasi yang berkaitan dengan berbagai macam bentuk keyakinan dan pemahaman individu terkait sistem politik beserta atributnya. Seperti contohnya adalah tentang ibu kota, lambang negara, dan lain sebagainya. 2. Orientasi afektif, merupakan sebuah orientasi yang berkaitan dengan emosional individu dalam budaya politik yang sedang berjalan dalam suatu pemerintahan. 3. Orientasi evaluatif, merupakan orientasi yang berkaitan dengan kemampuan dan peran serta kapasitas seseorang dalam memberikan sebuah penilaian yang berjalan berikut peranan individu yang ada di dalamnya. Faktor yang mempengaruhi komponen ini adalah pendidikan, latar belakang, kondisi, dan juga pemahaman serta berbagai macam faktor pendukung lainnya. Selanjutnya adalah partisipasi politik. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik. Hal ini umumnya dilakukan seseorang dengan posisinya sebagai warga negara, bukannya politikus ataupun pegawai negeri, dan sifatnya sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik dibagi menjadi 2, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi pasif adalah kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Sementara itu, Almond membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi konvensional dan non-konvensional dengan penjelasan sebagai berikut. Partisipasi secara konvensional. 1. Pembagian suara atau voting. Pemungutan suara adalah alat untuk mengekspresikan dan mengumpulkan pilihan partai atau calon dalam pemilihan. Bangsa Yunani kuno melakukan pemungutan suara dengan menempatkan batu kerikil di sebuah jambangan besar, yang kemudian memunculkan istilah psikologi atau kajian mengenai macam-macam pemilihan umum. Menjelang akhir abad ke-19, kebanyakan negara barat memberikan hak suara kepada sebagian besar pria dewasa, dan selama dasawarsa awal abad ke-20, hak itu diperluas kepada sebagian besar wanita dewasa. Pemilihan kompetisi yang bebas dianggap sebagai kunci bagi demokrasi perwakilan. 2. Diskusi politik.
Hal ini merupakan ajang tukar pikiran tentang masalah-masalah publik untuk kemudian dicarikan pemecahannya yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan publik. 3. Dalam masa pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah dan presiden, bentuk kegiatan ini sangat marak dipilih sebagai sarana efektif dalam menyampaikan aspirasi dari sebuah partai kepada masyarakat pemilihnya. Media kampanye pun beragam, antara lain poster, kaos, bendera yang semua diberikan kepada masyarakat umum atau kepada dengan melakukan pemasangan atau alat peraga yang tentunya tidak diperkenankan melanggar peraturan perundang-undangan. 4. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan. Hal ini biasanya dilakukan dengan ikut membentuk organisasi sosial keagamaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan sebagai upaya memperjuangkan kepentingan kepada masyarakat atau menjadi anggota dari salah satu organisasi sosial keagamaan. 5. Komunikasi individual dengan pejabat dan administrasi. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi anggota parlemen untuk menyalurkan aspirasi, mendatangi wali kota, bupati, atau camat, kepala dinas untuk menanyakan sesuatu yang menyangkut masalah publik. Selanjutnya, partisipasi secara non-konvensional. 1. Pengajuan petisi. Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap sesuatu hal. Hak petisi ada pada warga negara dan juga badan-badan pemerintahan seperti kabupaten dan provinsi agar pemerintahan pusat membela atau memperjuangkan kepentingan daerahnya. Petisi juga berarti sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut. Umumnya, petisi ditandatangani oleh beberapa orang atau sekelompok besar orang yang mendukung permintaan yang terdapat dalam dokumen. 2. Demonstrasi, unjuk rasa. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilakukan dengan tertib, damai, dan intelek. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan massa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat yang sangat terkait dengan tujuan digunakan sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. 3. Konfrontasi. Konfrontasi digolongkan sebagai bentuk partisipasi politik non-konvensional karena aspirasi diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak mengindahkan pandangan pihak lain. Dengan kata lain, pihak lain diposisikan sebagai lawan yang harus tunduk untuk mengabulkan aspirasinya. Jadi, dalam konfrontasi tidak dikenal kompromi, tetapi merupakan penaklukan. Konfrontasi sendiri dianggap sesuatu yang tidak lazim dalam negara demokrasi. 4. Mogok adalah penghentian proses produksi demi suatu tuntutan tertentu. Dalam realitas ada dua kemungkinan yang menyebabkan proses produksi berhenti, yaitu buruh secara sadar berhenti bekerja dan keluar pabrik serta pemblokiran kawasan dan jalanannya sehingga sebagian besar buruh tidak bisa masuk ke pabrik untuk bekerja. 5. Tindakan kekerasan politik. Kekerasan politik merupakan reaksi beberapa kelompok masyarakat yang menilai para pemegang kekuasaan kurang adil dalam mengelola berbagai konflik dan sumber kekuasaan yang ada. Bahkan, pemegang kekuasaan dinilai dengan wewenang strukturalnya memakai cara-cara non-dialogis atau non-musyawarah untuk menyelesaikan masyarakat. 6. Perang gerilya. Cara ini digunakan pada masa perang kemerdekaan dengan tujuan melemahkan atau menghancurkan kekuasaan kelompok lain dengan jalan perumpahan darah. Meski begitu, pada masa sekarang sistem perang gerilya juga bukannya tidak pernah dilakukan, terlebih oleh kelompok gerakan sporadis. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila tidak dimengerti dan tidak memuaskan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.